Dan pemirsa dari kelompok Jam'iyah Al-Tiqtaqiyah yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah semangat di dalam tayangan-tayangan TikTok yang baik. Karena kalau TikTok itu terserah panjenengan mau nyari apa semuanya dapat. Tapi kalau panjenengan termasuk imro'atun muwaffaqatun, imro'ah muwaffaqah itu perempuan yang oleh Allah diberi taufik, dibimbing, dituntun, kalian Gusti Allah panjenengan boten diculne, itu maka oleh Allah akan dibimbing kliknya itu mesti klik yang baik. Nah, salah satu klik yang baik itu adalah klik TikTok Ustadz Rifki Ja'far Talib. Insya Allah panjenengan tidak ketemu Ustadz GR kayak saya, insya Allah tidak ketemu panjenengan. Ini namanya Ustadz lain dari yang lain ini. Baik ibu-ibu sekalian dan jamaah yang dirahmati oleh Allah, di pagi hari ini temanya suami yang tidak diharapkan. Saya mau rubah istri yang tidak bisa diharapkan. Nah, berarti kalau suaminya Anda senang, tapi kalau ketika temanya diganti istri Anda tidak terima. Keadil Anda ini ya. Maka supaya adil, kita bikin pasangan. Kita bikin apa? Pasangan. Berarti tidak menutup kemungkinan yang mengecewakan adalah suami, dan tidak juga menutup kemungkinan yang mengecewakan tetap suami. Enak kan? Saya suka, saya ngerti bagaimana membuat Anda suka. Jadi tidak menutup kemungkinan yang mengecewakan adalah istri, karena dua-duanya manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Kalau panjenengan terlalu over ekspektasi, nggak ngerti. Apa over ekspektasi itu Bu Sevi? Di atas. Apa Bu Sevi? Over ekspektasi. Berlebihan dalam harapan. Nah, jadi pengharapan itu lebih dari apa yang dimiliki oleh pasangan. Misalkan, pasangan panjenengan pekerjaannya PNS. Dengan gaji 1 bulan 3 juta. 1 hari? Anda kok mirip anggota DPR yang itu ya? Lawang kok iso kos-kosan sedino 3 juta kalau kos apa? Itu kos isine itu. Tapi isinya ya gak mungkin. Astagfirullahaladzim. Sudah lanjut. Nah, maka misalkan suami panjenengan PNS yang gaji bulanannya 3.400.000. Golongan berapa itu? Golongan 2 ya, sekitar itu. Nah, maka dengan itu jangan over ekspektasi. Anda kepingin tiap bulan dibelikan ini, dibelikan itu, kepingin rekreasi setiap bulan sekali, panjenengan kepingin keluar kota, kepingin makan di restoran ini, di restoran itu, itulah namanya over ekspektasi. Jadi panjenengan mengharapkan sesuatu yang lebih dari apa yang dimiliki oleh pasangan. Masih ingat pengajian kita, enggak tahu tahun berapa? Mungkin seingat saya tahun sebelum Masehi waktu itu. Ya, waktu panjenengan masih di alam apa? Alam barzakh. Panjenengan mau nyusul Ustadz Nur Qasim. Tadi Bang Jul cerita. Bang Jul, kajian Ustadz Nur Qasim di Masjid Mustaqim rame gak? Ya lumayan Ustadz Nur Qasim tat. Sampai saiki. Kak, saiki digenti Ustadz Baktir. Lah kenapa kok digenti, saya bilang. Loh, kan meninggal. Hus. Lah kok pas tak parani Ustadz Nur Qasim gak cerita, saya bilang. Bingung Bang Jul. Lah kapan sampean marah ini? Waktu takziah apa? Takziah. Waktu jenguk beliau sakit, gak cerita lihat budal, terus jangan ngawur tat, diparani tenan nunggu katanya. Nah, sudah ibu-ibu sekalian, maka kita pernah sampaikan di tempat ini, atau itu ya, atau di situ ya, atau malah di situ, saya lupa. Ya, pokoknya antara iki lah, 4 penjuru mata angin itu pokoknya. Kalau ndak sana, sini, sana. Wes muter papat, saya ketambahan sana, rotorono di, ketambahan 1 sekarang, rotorono. Ndak tahu. Loh, jangan. Kalau dipromosikan di sini nanti panitianya ngamuk yang sini. Wong kajian di Paris saingan kan? Ndak. Tenane. Ya jamaah ndak panitiane iya. Sudah, ndak usah gara itu so. Astagfirullahaladzim. Aceng ketawa awal bahagia loh, ngakak-ngakak. Ndak boleh gitu Pak Aceng. Sudah, kita lanjutkan. Ndak apa-apa. Saingan dalam kebaikan. Fastabikul khairat. Itu kan bersaing, tapi niatannya baik, tujuannya baik, caranya juga baik. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Dan saya punya cita-cita suatu hari nanti bikin kajian gabungan 4 bulan sekali. Iya, sana, sini, sana, kayak tukul arwana. Sudah, nanti insya Allah mudah-mudahan terlaksana ya.
Dan biar mudah, harus punya program sosial bareng. Misalkan semua majelis taklim separi raya ini bikin program sosial. Apa program sosialnya? Misalkan bikin TPQ di mana, bantu pondok yatim di mana. Kalau ada kegiatannya, insya Allah bisa. Amin ya rabbal alamin. Wes mudah-mudahan. Yang penting niatan baik sudah ada ya. Nanti mudah-mudahan oleh Allah dimudahkan. Amin. Ada 3 penyebab orang itu gampang kecewa. Nomor 1, dia berharap kepada manusia. Berharap kepada siapa? Manusia. Ketika dia berharap kepada manusia, mau tidak mau pasti kecewa. Karena manusia itu terbatas. Gitu apa boten? Suami panjenengan terbatas. Gak bisa tiap malam, yo gak kuat wong lanang kok. Masa tiap malam panjenengan suruh kerja terus. Yo mewek suwe-suwe bu, ya. Maka keterbatasan itu yang harus difahami karena kita hidup bersama mereka manusia yang memang dalam sifat penuh keterbatasan, maka jangan over ekspektasi. Kalau panjenengan mengharapkan dari mereka yang besar, maka Anda akan kecewa. Maka yang pertama, penyebab orang kecewa itu berharap kepada manusia. Kenapa kecewa? Allah ingin memberi pelajaran. Allah ingin memberi petunjuk kepada Anda. Itu loh kalau bergantung kepada manusia. Maka ketika Anda kecewa, jangan larut di dalam kekecewaan itu. Tapi segera bangkit, belajar, lupakan manusia, fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, nanti kita kasih apa sikapnya kalau sedang kecewa dengan pasangan ya. Yang kedua, panjenengan itu gampang kecewa karena merasa berjasa. Merasa apa? Berjasa. Biyen lo durung dikenal yombe aku, saiki wis terkenal, golek liyane. Coba, karena merasa apa? Berjasa. Lali biyen sing golekne duit ya sapa? Waktu peresmian lah kok aku gak dijak. Nah, itu karena merasa apa? Berjasa. Biyen lo pas ta'aruf sing disilih mobilku. Lah kok saiki wis akad nikah, rame-rame, pesta, makan-makan, aku gak diundang. Nah, karena merasa apa? Berjasa. Maka orang yang senantiasa merasa dia paling berjasa adalah orang yang paling besar kecewanya. Maka dengan itu, jangan panjenengan pernah merasa berjasa kepada orang lain. Anggapen semua itu memang kehendak Allah untuk menolong orang lain. Wes lupakan, biarkan Allah yang membalasnya. Nomor 1, berharap kepada manusia. Nomor 2, karena Anda merasa berjasa. Yang nomor 3, Anda itu cuma fokus dengan dunia, lupa akhirat. Hanya fokus dengan dunia. Anda lupa ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Anda menganggap kecewa itu ya dunia. Kalau tidak dapat bayaran itu ya pasti tidak ada bayarannya. Padahal ada kehidupan setelah kematian yang justru di kehidupan itulah orang baik dibalas kebaikannya, orang buruk mendapatkan balasan dari keburukannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan itu semua balasan disebutkan Allah dalam Al-Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika Allah menceritakan kematian, Bu, ceritanya bukan yang menyeramkan. Tapi apa? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalau panjenengan orang baik, tidak akan takut dengan kematian. Karena apa? Setelah kematian itulah Allah kasih Anda bayaran. Tapi kalau panjenengan orang yang tidak baik, takut dengan kematian, pantas. Karena bayaran dari keburukan panjenengan juga akan Allah bayar setelah kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nah, maka dengan itu, ini 3 penyebab terbesar orang itu gampang kecewa. Nomor 1, berharap kepada manusia. Allah cemburu. Maka Anda dibikin kecewa dengan manusia itu supaya Anda kembali kepada Allah. Nomor 2, karena dia merasa berjasa. Dia lupa dia melakukan kebaikan bukan untuk manusia tapi untuk Allah. Nomor 3, karena fokusnya hanya pada dunia, dia lupa kehidupan akhirat. Faham adik-adik? Sekarang saya kalau manggil panjenengan adik-adik itu mulai pantas. Karena umur saya bertambah sekarang. Kemarin 27, sekarang sudah 28. Jadi gak terima. Anda kenapa ya? Orangnya kok hasad gitu ya? Ada orang lain senang, Anda kok gak terima gitu loh. Astagfirullahaladzim. Sudah. Sekarang,
bagaimana sikap kita kalau kemudian kita ini dikecewakan oleh pasangan. Jadi suami atau istri yang tidak diharapkan. Karena tidak diharapkan berarti merasa apa? Kecewa. Apa sikapnya? Secara garis besar ada 4. Secara garis besar, ketika Anda merasa, kok ngini yo? Padahal biyen lo pacarku yo akeh, kok intuke sing iki? Aku biyen lo dilaman mbek wong iku, coba aku tak terima saiki wonge dadi lurah. Lah iki turah iki, ya Allah. Nah, misalkan begitu. Nah, maka ketika panjenengan mulai kecewa dengan semua itu, ada berapa langkah? 4. Yang pertama, ketika Anda kecewa kepada pasangan Anda, yang pertama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bersabar dan ada bayarannya. Wis mesti lek jawabannya disuruh sabar, panggah sabar ae ket biyen. Kapan marine? Nah, kan? Karena apa? Panjenengan tidak menganggap sabar itu ada bayarannya. Semakin panjang sabarnya, semakin besar ganjarannya, bayarannya. Semakin berat untuk bisa sabarnya, maka tentu akan semakin berat atau besar hadiah dari Allah atas kesabaran Anda. Sekarang lihat. Orang itu ketika masuk surga, ya insya Allah panjenengan lah ya, tapi setelah saya tentunya. Itu jelas, itu jelas. Nggak perlu diperdebatkan. Sabar Bu Sefi, tenang. Nggak usah. Ngapain aku ngingin astagfirullahaladzim. Lu gak percaya tak wis dosa ketambah. Astagfirullahaladzim. Bu Sefi deken dukur malah medeni yo. Kuatir lugur saya. Sudah. Kenapa kita ini merasa berat ketika sabar? Karena kita tidak menganggap sabar itu diakumulasikan oleh Allah dengan bayaran yang sepadan. Kalau sabarnya kecil, yo pahalanya kecil. Sabarnya pendek, pahalanya juga pendek. Ujiannya kecil yang menjadikan Anda sabarnya gampang, ya tentu pahalanya tidak dahsyat. Tapi ketika suami ini greget noin jopo jeru, Masya Allah. Jadi greget noin powol gitu loh. Suaminya siapa? Angkat tangan. Loh ya Allah. Astagfirullah, Anda tahu suaminya beliau, Anda bukan pulpen, panjangan ngaku gini tadi. Langsung didonengin ya. Ketakutan. Videoin. Biar suaminya lihat. Astagfirullah. Nggak guyon ya. Nah sudah. Maka tentu panjenengan fahami Bu. Sabar itu pasti ada bayarannya. Allah itu maha adil. Allah itu maha memberi. Allah itu maha bijaksana. Loh kalau panjenengan diberitahu sabar. Terus panjenengan bilang sabar maneh. Ya cuma satu kuncinya. Mati ya wis. Selesai. Selama manusia hidup di dunia, pasti ada apa? Ujian. Lawang ambaan loh Bu. Ya perlu ikhtiar, perlu sabar. Panjenengan ambaan sekarang, perlu sabar apa enggak? Perlu, koncone ke atus, panjenengan di pinggir pas kok. Gila ke ambaan mati, ambaan mambu. Bah ya Allah. Ki konco ki yang ngono eram, bosok ngaji ratus, bayu. Ini enggak sabar, mati panjenengan. Nah sudah, sekarang lihat. Seseorang yang mana yang bau? Belakang panjenengan. Hus, jangan. Lo difitnah Bu. Bu Hajah Yuning difitnah. Hati-hati lo. Setan adu-adu ini. Asli? Loh Pak, saya ini insya Allah kecapan ngomong itu ya kedaten kok. Lo ini lo ngaku. Asli Ustaz, asli jadi lo. Ini ambaan nyedot mampu, gak nyedot mati. Masya Allah. Sudah, lanjut. Seseorang itu ketika Allah masukkan ke dalam surga, apa sambutannya malaikat di depan pintu surga? Malaikat mengatakan kepada orang di depan pintu surga, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Malaikatnya bilang, Salamun alaikum. Selamat Mbak Yu. Top. Ini kalau yang masuk perempuan, tapi kalau perempuan kan jarang ya. Malaikatnya bilang, Salamun alaikum. Saya ucapkan ucapan keselamatan untuk panjenengan. Itu kalau bahasa kita seperti apa Bu? Congrats ya sis. Wajah ndak cocok dengan ucapannya. Wong ngomong congrats ya sis itu wajahnya harus pantes. Sing rotok mantesi lagi wajah-wajah anu loh. Congrats ya sis. Kita bingung dulu. Congrats?
Apa konkret itu Bu Sefi? Selamat ucapan. Nah, malaikatnya bilang selamat. Kenapa malaikat itu mengucapkan selamat? Karena hamba ini memang Allah takdirkan masuk. Tapi masuk surga itu Bu, ada sebabnya atau tidak? Pasti. Karena segala sesuatu ada ikhtiarnya. Maka oleh malaikat disebutkan sebabnya apa? Bima sobertum. Karena kalian waktu di dunia mampu sabar, sukses di dalam sabar. Apa hadiahnya? Fani'ma uqbaddar. Maka inilah tempat kembali balasan terbaik untuk kalian, yaitu surga. Maka kalau suami panjenengan Anda anggap tidak bisa diharapkan, ada pintu surga di situ. Ketika Anda bisa bersabar. Namanya sabar Bu, yo mesti abot. Namanya sabar, yo mesti gak penak. Namanya sabar, pasti itu menyakitkan. Namanya sabar, pasti ngerogoh hati. Tapi memang Allah itu maha adil. Allah meminta panjenengan sabar, supaya panjenengan ada tantangan buat sabar. Allah titipkan pasangan sing rotok greget nih. Supaya ada peluang untuk... Loh, kalau Anda nikah sama laki-laki semacam saya, ya tidak perlu sabar Anda. Ya bendina syukur toh Anda. Alhamdulillah ya Allah. 4 jam bersyukur Anda. Tidak percaya? Lah. Lah, tidak percaya ya apa? Kalau tanya istri saya mumpung ikut. Wah, tenanan jawabannya. Tak calling soalnya. Macam-macam. Nah, maka justru dengan munculnya pasangan yang seperti itu, Allah memberi peluang untuk bisa sabar. Kalau pasangan senantiasa sesuai harapan, terus dari mana panjenengan dapat pahala sabar? Akan susah. Padahal di surga itu, di dalam hadis yang sahih, ada 1 derajat surga yang tertinggi yang tidak didapatkan dengan sholat, ngaji, puasa, silaturahim, sedekah. Tidak didapatkan dengan semua itu. Tapi derajat ini dicapai oleh as-sabirun, orang-orang yang sabar. Bahkan saking hebatnya orang yang mampu sabar, Allah Ta'ala itu mengatakan, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya, innama itu hanya, berarti lainnya tidak dapat. Hanya kepada orang yang mampu sabar, ya pantas kan, karena memang orangnya apa? Mampu sabar. Allah akan berikan kepadanya pahala surga tanpa hitungan. Tidak pakai dihisab, tidak pakai dihitung, dosa panjenengan oleh Allah langsung diilangi kabeh, panjenengan bangkit dari kuburan, diangkat malaikat, antri depan pintu surga, hanya Allah berikan untuk siapa? Orang yang sabar. Maka dengan itu, Nabi besar Muhammad SAW bersabda, Ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Tidaklah Allah memberikan kepada seorang hamba pemberian yang lebih baik, lebih luas dibanding ketika seorang hamba itu oleh Allah diberi kemampuan sabar. Jadi tidak ada pemberian dari Allah yang mengalahkan sabar. Jadi kalau oleh Allah panjenengan dititipi sifat sabar, itu maka Anda orang pilihan. Istri saya, Masya Allah, sabarnya luar biasa. Top sabar. Tuh. Kadang-kadang ya lali lah, no mic dek ini dikit. Murup. Maka saya beberapa kali di Malang kalau cerita itu YouTube-nya saya suruh matiin mic-nya. Terus pemirsa di YouTube langsung pada komen, Ustadz mic-nya mati. Saya bilang tak sengojo. Masya Allah. Nanti setelah ceritanya selesai dibuka lagi. Dikira error, gak ada disengojo. Nah, termasuk sebentar lagi matiin mic-nya. Nah, sudah. Maka Masya Allah, ketika Allah titipkan ke panjenengan, Bu, suami yang grogoti hati panjenengan, terus panjenengan oleh Allah diberi kekuatan untuk sabar, maka Anda oleh Allah diberikan pemberian yang luar biasa yang tidak semua orang dapat itu. Itu ciri bahwa Allah sayang kepada panjenengan. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu senantiasa membersamai, Allah senantiasa mendekati, Allah senantiasa mengawal, pertolongannya Allah senantiasa ada. Ma'as sabirin. Bersama siapa? Orang yang sabar. Berarti sekarang PR-nya apa? Sabar. Sabar maneh. Lihat. Anda buka Surah An-Nisa ayat 19. Surat apa, Bu?
An-Nisa. Ayat berapa, Bu? 19. TikTok aman? Nggak ada yang komen macam-macam? Jangan komen macam-macam kalau nggak pengen kualat. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la yahillu lakum an tarithun nisa'a karha, wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna, illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. Sampai situ, aman. Sekarang yang sesuai dengan tema kita, potongan ayat pada An-Nisa 19. Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ini untuk suami terhadap siapa? Istrinya. Pergauli mereka dengan pergaulan yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Pantas, baik, secara keumuman rumah tangga. Pantasnya seperti apa? Suami itu dianggap baik ketika melakukan apa? Karena ma'ruf itu tidak ada standar secara syariat. Ma'ruf itu adalah standar yang difahami oleh keumuman masyarakat setempat. Namanya al-adah. Adah itu apa? Adat di suatu komunitas. Contohnya, mahar. Mahar itu, Bu, ukurannya ma'ruf. Ukurannya apa? Ma'ruf. Maka antara Pare dengan daerah yang lain belum tentu sama. Di Pare coba dikasih mahar 500 juta. Cukup napa mboten? Enggak loh. Serius saya 500 juta tuh di sini cukup enggak? Cukup. Cukup atau kurang? Sama? Oh ya wis, sewa gedung, catering, nyewa Happy Asmara juga sama Denny Caknan. Cukup itu 500. Cukup. Cukup. Mari rabi melbu BPR. Sertifikat masuk, iya. Nah, sudah. Maka antara Pare dengan tempat yang lain belum tentu sama. Nah, maka Allah meminta kepada kita untuk menggauli dalam artian muasyarah, bermuasyarah. Muasyarah itu bergaul antara suami istri dengan cara yang apa? Ma'ruf. Sekarang lihat. Ini saya minta panjenengan buka betul-betul nanti ayatnya nggih di rumah. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an. Kalau kamu tidak senang dengan pasanganmu, lihat. Yo tidak senang itu kan faktornya banyak. Mungkin tidak senang karena pasangan tidak bisa memenuhi secara ekonomi. Mungkin tidak senang karena pasangan Anda itu orangnya gak bersihan. Kaos kaki ditaruh di rak piring. Karena menen ya. Ya wes, pakai sepatu kaos kaki di sofa. Terus nanti anduk habis dipakai lempar kasur. Jadi anduknya habis dipakai, kasurnya dilempar. Ya, habis pakai anduk dilempar di suami Anda begitu enggak? Itu kalau kata Dr. Aisyah Dahlan, laki banget. Jadi kalau Anda punya suami seperti itu, bersyukur Anda. Berarti suami Anda, laki banget. Ya, jadi laki itu memang dibelani banget sama Dr. Aisyah Dahlan. Maka Masya Allah, saya kok nanti insya Allah saya mau undang beliau ke sini. Terus jamaahnya itu perempuan semua. Karena kan Dr. Aisyah Dahlan itu memang mempelajari apa katanya? Saraf otaknya laki dan perempuan itu berbeda. Kalau perempuan itu begini, laki gini. Favorit banget. Anda sering-sering Bu dengerin YouTube-nya beliau ya. Insya Allah jadi istri solihah Anda. Suami Anda tambah hari tambah sawanan. Sampai pada satu titik Dr. Aisyah Dahlan bilang apa? Saya tidak menolak suami saya nikah lagi. Saya tidak. Setelah saya mempelajari struktur otak. Sudah. Setelahnya. Fa in karihtumuhunna. Kalaulah kalian membenci pasangan kalian, boleh jadi karena ketampanan yang kurang, kecantikan yang kurang, mungkin karena dia tidak mampu membiayai cukup secara ekonomi, mungkin karena orangnya sifatnya amburadul, orangnya tidak disiplin, orangnya tidak bersihan. Akhirnya panjenengan merasa apa? Benci dengan mereka. Apa Allah katakan kalau kalian benci? Ada yang terputus dalam ayat ini. Artinya apa? Begini, kalau kalian membenci mereka, kan ayatnya langsung mengatakan apa? Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi dari apa yang kamu benci, Allah mendatangkan kebaikan yang banyak. Kan ayatnya langsung begitu. Ada yang terputus di sana. Kalau kalian membenci mereka, sabarlah.
Karena di balik kesabaran itu, Allah akan datangkan sesuatu yang baik dari apa yang kalian benci. Kalau Abdullah ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, kalau pasangan sabar dengan kekecewaannya terhadap pasangannya, maka Allah akan ganti kesabarannya dengan anak-anak yang nyeneng no ati, nyeneng no meripat. Nah, maka nomor satu, kalau pasangan mulai mengecewakan, apa? Sabar. Kalau Anda bisa sabar, ada enggak bayarannya? Ada. Apa bayarannya? Allah jadikan anak turun panjenengan itu untuk gantekno kekecewaan panjenengan terhadap pasangan. Anak-anak panjenengan bakal nyeneng no ati. Amin ya rabbal alamin. Berarti pasangannya mengecewakan. Sudah. Al-Baqarah 216. Tulis. Al-Baqarah 216. Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak senang dengan sesuatu, padahal dari yang kamu tidak senangi itu baik untuk kalian. Dan sebaliknya, dan boleh jadi wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi dari sesuatu yang kamu senangi, ternyata dari apa yang kamu senangi itu mendatangkan keburukan. Maka Allah di sini ngasih pertimbangan, Bu. Ojo ke susu, karuan ke sikut. Jangan tergesa-gesa. Karena Allah menunjukkan boleh jadi dari apa yang kamu benci itu ternyata apa? Baik. Contoh, anak cilik saya, Bu. Atau yang lain, semuanya sama. Anak mana sih yang senang di pondok no itu? Ya ada lah ya sebagian ya. Tapi umumnya, mondok itu scary. Gak ngerti Anda, gak ngerti. Saya punya teman di Kediri. Anaknya mondok di Ar-Rahmah, alma mater saya dulu. Terus di malam pertama anaknya mondok, itu ibunya nulis status. Sedih gitu. Anakku, bagaimana kamu tidur di sana? Bagaimana kamu makan? Teman-temanmu. Tak telepon. Mbak, tahu ndak di Ar-Rahmah itu, Mbak? Dikira dia mau menguatkan dia biar tough gitu. Ternyata tambah tak wedeni. Ar-Rahmah itu, Mbak, tidurnya di lantai 3, toiletnya di lantai 1, Mbak. Turunnya jauh. Apalagi di belakang toilet itu ada barongan, Mbak. Serem. Apalagi kalau malam pertama itu, Mbak, biasa teman-teman itu masih usil. Selimut ditarik, anak panjenengan tidur kedinginan. Anda tahu? Diblokir nomor saya. Diblokir saya. Ini beda dari yang lain. Kalau ustadz yang lain mungkin yang sabar, Mbak, kuatkan, doain. Oh, insya Allah di pondok itu baik kok, Mbak. Tidak ada orang jahat. Entah, Mbak, tak banter nol ya aku. Konco nih, Mbak. Malam pertama itu usil ram. Kadang-kadang anak sampai digepuk barang, ditutui barang. Diblokir nomor saya. Nah, sudah. Maka begini, Bu. Allah Ta'ala berfirman, boleh jadi dari apa yang kamu benci, Allah mendatangkan apa? Kebaikan. Artinya kalau panjenengan itu benci dengan pasangan, jangan tergesa-gesa, jangan terlalu curhat, jangan terlalu minta konsultasi, begini, begitu, cerita ke orang tua, cerita ke teman, cerita ke siapapun. Nanti khawatir kalau dibalik yang panjenengan benci itu Allah buahkan kebaikan, Anda isin dewe. Wis kadung curhat, biyen cari rasa seneng. Lah kok saiki ditukok nih helikopter. Iya, Mbak. Udah. Yang kedua, nomor 1 apa? Sabar. Poin yang kedua, ketika panjenengan itu merasa dikecewakan oleh pasangan, cek muhasabah. Muhasabah. Muhasabah artinya apa? Coba dibaca dirinya. Introspeksi. Karena sesuatu yang mengecewakan tidak mungkin ujuk-ujuk datang. Kalau nikah, tanya, sing milih biyen sopo? Anda kawin paksa? Yang milih siapa? Katanya perempuan tidak pernah salah. Lah kok salah milih suami? Hei, jawaban. Katanya tidak pernah salah. Perempuan senantiasa benar. Lah kok urusan milih suami salah? Salah suaminya. Iya, saya lupa. Pinter juga Anda jawab ya. Yang salah bukan saya, Ustadz. Suami saya yang salah. Berarti salah milih Anda. Hah? Kalau salah kenapa tidak diingatkan? Yo pokok salah. Soalnya wedok kok ya. Salah. Anda ngomong sama perempuan itu, mendingan ngomong sama tembok ini loh.
Buat tembok, ya bu, penak. Kenapa? Minimal gak dibales. Kalau sama perempuan, kenapa gak diingatkan? Sudah. Poin yang kedua, muhasabah bu, dicek. Kenapa kok saya dapat pasangan seperti ini? Kenapa kok saya sampai kecewa? Apa yang Allah harapkan dari kekecewaan ini? Apa yang Allah minta dari pasangan yang seperti ini? Itu dimuhasabah. Karena orang itu bu, akan menjadi baik ketika tidak melihat kesalahan itu pada sisi orang lain, tapi dia melihat kesalahan pada sisi dirinya. Karena kalau senantiasa menyalahkan orang lain, bu, kapan baiknya? Kalau senantiasa setiap ada masalah yang salah orang lain, terus kapan Anda belajarnya? Kalau setiap ada sesuatu yang buruk, mesti yang dituduh orang lain, kapan Anda akan menjadi semakin dewasa? Karena senantiasa kamu, gara-gara kamu. Ini mesti gara-gara bapakku biyen niku aku lebih dilamar calon camat. Lah kok bapakku ra oleh kok rabi wong iki, alah saiki lah kok ngileran. Nah, maka dicek muhasabah. Sekarang, apa pentingnya muhasabah? Minimal 2. Kenapa sih kita itu kalau ada masalah, atau dalam tema ini kita mendapati pasangan yang mengecewakan, kok kita diminta untuk muhasabah, introspeksi diri, minimal untuk 2 hal. Nomor 1, kalau itu karena kesalahan kita, agar kita bisa memperbaiki. Maka Allah mengingatkan lewat keburukan pasangan, supaya oleh Allah diingetin pasanganmu yang seperti ini karena kesalahanmu pada posisi ini. Nah, kalau kita ingat kesalahan kita, maka kita akan istighfar, tobat, minta maaf. Maka endingnya baik. Endingnya apa? Baik. Sehingga Allah ingin memberikan kepada kita peringatan. Tapi peringatan itu Allah datangkan lewat siapa? Pasangan. Hikmah yang kedua, memperbaiki diri. Orang yang muhasabah itu, bu, setelah dia tahu, oh kesalahan saya di sini, istighfar, tobat, minta maaf. Kemudian apa? Diperbaiki. Letak salahnya di mana? Ya wes, jangan lagi diulangi. Nah, maka ketika pasangan Anda mulai mengecewakan, bismillah, langsung cek. Ya Allah, muhasabah. Cari waktu sendiri, me time. Ngerti me time? Waktu makan mie. Me time, waktu ketika Anda sendiri, suami sedang di luar rumah, anak-anak semuanya berangkat jihad. Iya kan, cari ilmu itu apa? Jihad. Mereka berangkat sekolah, Anda kan di rumah sendirian. Ya ojo nyekel TikTok maneh, nyekel WA maneh, nyekel YouTube maneh. Ya udah ada waktu, akhirnya Anda tidak berkembang. Jadi ketika waktu Anda sendiri, gunakan betul-betul me time. Ngaji, zikir, murojaah, hafalan. Mulai ngecek diri, kurangnya saya di mana, mulai ngoco, didelok. Lemak di bagian, apa ini namanya? Lengan. Coba dilihat, mulai melebar apa tidak. Terus rotok miring didik. Lemak perut, coba. Lah Anda tidak ada suami kok malam buka TikTok. Akhirnya Anda jadi istri standar TikTok. Sing didelok, hati-hati bu, tidak semua yang muncul di TikTok itu benar. Karena TikTok itu sekedar cari viewer. Maka Anda akan disenangkan dengan TikTok. Misalkan Anda orangnya emosional. Di balik orang yang emosional tersimpan jiwa yang penyayang. Akhirnya Anda senantiasa cari sesuatu yang membenarkan Anda di sana. Di balik suami yang cuek, di sana tersimpan apa namanya? Jadi seakan-akan semua sifat jelek itu maliono api gitu loh. Gara-gara yang Anda cari apa? Standarnya TikTok, standar TikTok ya rusak. Standarnya itu standar syariat. Kemudian yang ketiga, kalau dapat pasangan yang mengecewakan, suami yang tidak diharapkan. Yang ketiga bagaimana? Ketika Anda mendapati suami atau pasangan, termasuk berarti istri juga ya. Bisa jadi suami, bisa jadi istri. Yang mengecewakan, terus sikap Anda bagaimana bu? Loh Anda kan punya senjata. Senjatanya apa? Doa. Kenapa kok malah curhat sama manusia? Lah, bojomu lek bengi turune ngadep ndi, Mbak? Yo ngadep aku. Enggak, kita cerita-cerita dulu. Nanti sebelum tidur kita pelukan. Saling mengucapkan I love you. Maaf ya sayang. Ya tambah jelongo panjenengan. Karena suami panjenengan turun ngadep tembok. Dan Anda percaya dengan omongannya teman tadi. Diapusi. Dibohongi. Cek kelihatannya dia keren, Anda semakin jelungup. Mbak.
selak umbele metu. Lo kalian kan apa-apa nih belas kok iya. Lo saya kan meraktekan panjenengan lepas curhat itu loh. Oh, ya Anda yang iya. Sudah. Yang ketiga, Bu, Anda punya senjata yang namanya doa. Cuma masalahnya Anda tidak mau ikhtiar bangun malam, tahajud, ndonga, curhat kepada Allah. Anda kan males. Nah, lek ndak malah ngetarani, biasa saja. Kalau protesin temen biasa malah ngetarani, cek ketok orang ngono, padahal yo ngono ning ojo ngono, apa maneh iki. Sudah. Tapi sayangnya Anda salah. Oh, perempuan tidak boleh disalahkan ya? Iya. Anda benar, sayangnya Anda benar. Curhat kepada teman. Terus temannya bilang, kalau suamiku lu enggak, Mbak. Tapi Masya Allah, tabarakallah, Mbak. Suamiku itu, Mbak, kalau mau keluar rumah, mencium kening saya. Sampai tembus belakang. Metu. Lambene dua, metu. Tambah panas Anda. Bojoku orang ngono yo. Nah, terus nanti setelah sampai di tempat kerja, itu langsung kirim foto, bilang, Alhamdulillah istriku berkat doamu, suamimu telah sampai di tempat kerja dengan selamat. Nanti pemakaman pukul 9 pagi. Ya Anda salah curhat. Kenapa? Teman curhat Anda itu boleh jadi orang baik, tapi tidak jarang dia juga orang yang tidak baik. Dia malah menceritakan sesuatu yang kesannya wah dalam rumah tangganya, supaya Anda merasa semakin terpuruk. Nggih napa nggih? Pernah merasakan begitu? Kapok. Kandani ojo curhat atau panggah curhat. Bagaimana TikTok? Jangan curhat. Jangan curhat. Doa. Apa? Kapok. Oh, TikTok tidak saya kapoin. Anda yang tak kapoin. Kalau TikTok ini tak sayang-sayang sama saya. Pokoknya jangan khawatir TikTok. Anda itu orang baik. Masya Allah. Pemirsa TikTok ini boleh saya doakan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Suaminya senantiasa setia, tanggung jawab, penyayang, ngasih duit sehari 3 juta. Insya Allah lah ya pemirsa TikTok ini. Masya Allah. Kalau Anda kapok. Astagfirullah. Tidak Bu ya. Guyon ya. Maka Anda punya cara doa Bu. Minta sama Allah. Ya Allah. Curhat sama Allah. Cerita sama Allah. Saya punya video. Tak kirim ke siapa? Ini Raudhatul Ilmi ada grup WA-nya ada? Ada. Berarti tak kirim ke Bang Aceng. Nanti Bang Aceng kirim ke istrinya. Biar sama istrinya dikirim ke grup Raudhatul Ilmi. Siap? Ya benda? Iya. Begini. Saya kirim. Aceng. Kok astagfirullahaladzim itu loh. Loh saya tenanan kok. Bang Aceng nanti kirim ke istrinya ya. Nanti Bu Aceng. Loh, terus apa? Mbak Dita. Mbak Dita kirim ke grup WA Raudhatul Ilmi. Jangan sampai keliru kirim video, ini bahaya. Bentar, sabar. Sudah Bang Aceng? Sudah terkirim. Di situ Bu, ada beberapa video yang digabung jadi satu. Yang video itu bukan cerita. Di video itu ada orang yang sedang berdoa. Dan ketika berdoa itu betul-betul seakan-akan Allah itu di depannya dijak omong-omongan. Jadi gayanya ketika doa itu udah seperti panjenengan mek ngene tok. Nggak gitu tok. Tapi betul-betul sampai betul-betul dia itu kayak sedang saya ini berbicara dengan Allah dan Allah mendengarkan saya. Allah di hadapan saya. Dan itu kan ciri orang ihsan. Ihsan itu apa? Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau memandang Allah. Jadi seakan-akan Allah itu di depan Anda. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Suami kok ya Allah. Apa? Ngereget neram ya Allah. Apa? Tusuk lu apa? Langsung dijawab sama malaikat di belakangnya. Tusuk make. Terus Anda noleh. Oh lah kok suami? Lah Anda curhat tentang suami. Lah kok suami di belakang Anda? Cari tempat yang sepi. Lah kalau Anda curhat kepada Allah tentang suami, jadi suami ini gak sadar diri. Terus suaminya pakai handphone, suaranya diedit rodok kandel didik. Kamu yang salah. Kamu tidak tahu diri. Kamu istri yang keterlaluan. Loh, dijawab Gusti Allah rek. Nggak tahu, suami masang HP di belakang jawab.
Maka curhatnya kepada siapa, Bu? Allah. Dan doa itu, Bu, pasti dijawab. Nomor satu, jawabannya apa? Kalau doanya baik, langsung dikasih. Kadang-kadang oleh Allah doa itu dijawab lewat apa? Diselamatkan dari musibah. Kadang-kadang doa itu oleh Allah dijawab lewat apa? Disimpan buat pahala kelak kalau panjenengan pulang ke akhirat. Dan semuanya baik. Ketika para sahabat tahu bahwa doa itu mesti dijawab, tidak ada yang tertolak, para sahabat bilang apa? Idzan nukfir. Kalau saya tahu doa itu sehebat itu ya Rasul, saya akan perbanyak berdoa. Apa kata Rasulullah? Allahu Akbar. Allah beri lebih banyak untuk kalian. Maka curhatnya jangan salah tempat. Doa. Nomor satu. Apa tadi? Sabar. Karena sabar itu mesti ono jawabannya. Mesti ada bayarannya. Nomor dua. Muhasabah. Untuk apa muhasabah? Kalau kita ada salahnya, istighfar, tobat, minta maaf. Yang kedua, kalau ketahuan ada salahnya, kita segera diperbaiki. Jangan selalu menyalahkan orang lain. Tidak selesai. Suamiku kok begini ya? Memang suamiku elek. Nah coba, oh suamiku seperti itu karena saya seperti ini. Kenapa ya suamiku kok enggak pernah mandi? Masa enggak pernah mandi? Saya sehari mandi bisa 7 kali. Kenapa? Apa? Sudah. Maka dicek muhasabah. Yang ketiga, jangan salah tempat curhat. Semakin terpuruk Anda. Coba dipanas-panasi mbek konco nih. Mbak, bojoku lek turu kok mesti ngadep tembok kaya tak rangkul kok mesti ngongkep-ngongkep. Dibilang, "Ah, yo gak mbak lek bojoku iku pengen dikecium sik keningku ngene, terus ngomong I love you, terus dia ngomong terima kasih ya untuk hari ini. Maaf ya kok." Cuma nah, maka doa sama Allah karena Allah bisa merubah semua keadaan yang terjadi pada pasangan Anda. Yang terakhir, bagaimana kalau suami Anda mengecewakan, Bu? Bagaimana kalau istri Anda mengecewakan, Pak? Lebih banyak yang Bu apa, Pak? Bu apa, Pak? Enggak. Serius. Kira-kira yang paling banyak mengecewakan itu istri atau suami? Barusan yang kedua diberitahu muhasabah. Jangan nyalain orang lain. Lagi nyalain orang lain. Suami. Lihat apa kata api. Nah begini. Yang keempat, siapapun, entah suami ataupun istri. Kalaulah mereka itu mengecewakan, Anda langsung mundur ke belakang. Rukun iman yang keenam. Nomor satu, iman kepada siapa? Nomor dua, iman kepada. Tiga, iman kepada. Empat, iman kepada. Lima, iman kepada datangnya hari. Enam, wis, itu merupakan takdir dari Allah. Bagaimana menyikapi takdir? Bagaimana menyikapi takdir? Saya mau tanya, panjenengan protes bisa berubah? Panjenengan marah, teriak-teriak, nyawakar-nyakar bisa berubah? Panjenengan nulis di status sak dawani novelnya Habibur Rahman El-Shirazi bisa berubah? Terus yang merubah takdir apa? Takdir itu berubah dengan doa, dan takdir itu menjadi baik dengan ridho. Takdir itu menjadi baik dengan ridho. Maka ada ucapan dari Syekh Ali Tantawi. Syekh Ali Tantawi itu mengatakan begini, semua keadaan apapun menjadi baik dengan ridho. Misalkan, nun sewu nggih, baru kemarin ibu-ibu di pengajian di Malang. Satu majelis taklim, itu ketua majelis taklimnya ngirimi saya kertas, surat cinta. Anda kok mesti arahnya elek-elek itu loh. Ngirimi surat. Ustadz, beberapa nama mohon didoakan. 1, Ibu Fulan, kanker titik-titik. 2, Ibu Fulan, kanker titik-titik. 3, Ibu Fulan, kanker titik-titik. 4, Ibu Fulan, tumor otak. Itu di satu pengajian. Saya kok mikir, kok wedok kabeh yo. Ini iseng aja ya, iseng. Jangan dianggap serius ya. Panjenengan buka Google. Prosentase gender dalam kanker. Banyak mana laki sama perempuan? Jangan dijawab. Saya khawatir dosa saya. Yo namanya sakit kan tidak bisa milih, Bu ya. Siapa yang milihkan? Allah. Nah, tapi begini, Bu. Saya ngomong apa sih kok jadi kanker ini tadi?
Semua takdir akan menjadi ringan, akan menjadi mudah, menjadi baik dengan catatan orangnya apa? Ridho. Maka apapun yang terjadi, termasuk saya mau cerita tadi sakit. Orang sakit itu, Bu, kalau orangnya ridho, pasrah, alah mboten nopo-nopo. Niki pilihannya Gusti Allah. Bahkan kalau saya sabar jadi penghapus dosa, kalau saya sabar meninggikan derajat, kalau saya sabar penyakit ini akan menjadikan doa saya mustajab, penyakit ini akan menjadikan saya semakin dekat dengan Allah. Penyakit itu mengingatkan Anda sehingga ketika itu Anda bisa langsung memperbaiki diri. Kalau punya kesalahan, dia cepat-cepat minta maaf, cepat-cepat tobat kepada Allah. Anda memperbanyak ibadah, tambah baik apa enggak? Baik, dengan catatan ridho. Anda punya suami, Anda punya istri, seburuk apapun sing ridho, ini pilihannya Allah. Amirul Mukminin Umar mengatakan apa? Kalau manusia bisa milih catatan takdirnya atau dia pasrah dengan takdir yang dicatatkan oleh Allah, yakin pasti dia pilih yang milik Allah. Karena apa? Kita ini, Bu, tidak tahu kebaikan untuk kita apa itu kita tidak tahu. Karena kita itu ngelihat baik itu yang sekarang tok. Kita tidak bisa melihat kebaikan di masa yang akan datang. Besok, bulan depan, tahun depan, 5 tahun ke depan. Dan banyak orang mengatakan, Bu, selamat aku rapi mbek wong iki. Alhamdulillah masih rada elek tapi rapopo. Irunge poesek kayak kelampok ketiban truk kesera masalah. Ternyata apa? Wonge baweneh. Belon Mbak mas-masanku, Mbak. Mulai tangan sampai siku tekebek mas tok. Masa mas gelangnya itu Masya Allah sekali pakai itu 3 kilo. Dek kuping piro, dek gulu piro, dek cincin piro, dek gelang piro. Pokok di total itu sekali pakai 3 kilo. Kok ndak bunga apa jenengan? Mau ndak suami rotok pesek tapi lengai mas-masan 3 kilo? Mau? Suami nggak wanteng, bangir, gede, dukur, putih, kayak artis Korea tapi kiri, mau? Itu perempuan matre ya begini. Ya ini yang saya maksud perempuan matre itu ya. Masa enggak? Maka ridho. Karena ridho itu, Bu, menjadikan panjenengan itu bisa menyikapi semuanya dengan tenang, dengan nyaman. Ridho, pilihannya Allah pasti yang terbaik. Takdirnya Allah pasti baik. Allah mengantarkanku untuk mendapatkan kebaikan. Allah menjadikan semua ini karena Allah menginginkan aku mendapatkan surga yang lebih besar, yang lebih indah, yang lebih luas. Maka ridho. Ada cerita. Seorang laki-laki tanya kepada Syekh di Saudi. Syekh, saya ini cinta mati sama perempuan tersebut, tapi saya lamar bapaknya tidak mau. Akhirnya perempuan itu dinikahi oleh laki-laki pilihan dari bapaknya. Sudah. Subhanallah, setelah perempuan itu akhirnya nikah, si laki-laki ini nikah dengan perempuan yang lain. Subhanallah, Bu. Ini ceritanya di YouTube ada. Si perempuan yang dia nikahi 4 bulan pasca pernikahan, maaf sekali, payudaranya dicopot gara-gara kanker. Tidak lama setelah itu, payudara keduanya juga dipotong karena kanker yang sudah terlanjur menjalar. Tidak lama setelah itu, meninggal. Si laki-laki yang tadinya kecewa, sekarang merasa apa? Oh, ternyata Allah menyelamatkan saya dari kesedihan kalau istri saya wafat. Maka saya oleh Allah dipilihkan istri yang coba dari awal tidak ridho. Malu apa enggak? Malu. Maka ridholah dengan ketetapan takdir dari Allah. Kita rangkum. Nomor 1, sabar. Nomor 2, muhasabah, boleh jadi mendatangkan kebaikan untuk Anda. Nomor 3, doa, jangan curhat. Nomor 4, ridho dengan semua ketetapan Allah. Maka insya Allah, Bu, apabila pasangan tidak diharapkan menjadikan Anda kecewa, apabila Anda menyikapinya dengan baik, insya Allah kekecewaan itu akan berbuah kebaikan atau pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.